Yoyoy, kembali bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Dia ngangguk-ngangguk lagi kalau yang di sini sekarang. Ini bersama saya Cingudin, anak Betawi, orang Indonesia. Ini saya sama para pemula, pelaku muka lama. Pemula. Iya, ini para pemula yang bergerak di bidang lingkungan. Khususnya sungai, Bang, ya? Iya. Boleh abang-abang diperkenalkan satu-satu dari yang pakai batik, bukan pulang kondangan, bukan juga pejabat, tapi emang kebetulan dia lagi rapi. Bang, monggo, Bang. Ya, saya Aji, Pak. Aji Sarman. Di situ, Bang. Oh, iya. Saya Aji Sarman. Saya kebetulan ketua komunitas Kalitem. Oh, ketua komunitas Kali Hitam. Sebelahnya? Oke, saya Rudi Sofyan. Ada yang manggil Rudi Umtala, ada yang manggil Rudi Sekolah Sungai Jakarta, ada yang manggil Rudi Tire Kerabat. Terserah, bebas. Yang pasti kalau untuk di komunitas Ciliwung, gue main di Sekolah Sungai Jakarta. Oke, Bang Rudi ini banyak juga dia labelnya, ya kan? Abang? Oh iya, oke Bang, gua sembari bakar rokok dulu ya. Iya, boleh. Tegang banget. Boleh. Batu cincinnya keren, tapi dia bukan orang Rawabening, bener ya? Monggo, Bang. Oke Bang, kenalin Bang, gue Jordan ya, gue dari Binawan ya. Kebetulan gue di sini tim Hore ngeramein Binawan. Untuk background gue bisa dipanggil Jordan aja Bang. Oke, teman-teman. Udah ganti lu. Ini Biasa unik. Mapala dipanggil Yos deh. Iya, makanya ini uniknya orang-orang yang berkegiatan di alam bebas, ya enggak? Ada yang pakai bahasa TST, Bang. Oh, betul. Tong serius-serius teh. Jadi Bang Jordan ini tim Hore. Emang kita perlu ada tim begituan. Nah, yang menarik adalah sungai ini sekarang lagi seksi nih, Bang. Lagi populer, ya kan? Ya harusnya sih emang dari dulu, Bang, ya. Dulu udah ada nama program Prokasi, program Kali Bersih. Tapi hilang. Dan tiba-tiba sekarang ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya di sungai. Nah, Bang Aji sendiri nih menarik nih. Abang sendiri koordinator Ketua komunitas Kalitem. Ketua Komunitas Kali Hitam. Boleh Bang cerita, Bang? Ketua Komunitas Kali Hitam ini apaan, Bang? Ya. Awal berdirinya sih cuma memang hati ya. Hati nurani aja. Lihat kali prihatin, kondisinya sangat prihatin banget. Terus hampir banyak warga yang kontekstualnya kali itu jadi tempat sampah. Oke. Ya, kali dia tempat sampah. Emang karakteristik Kali Hitam ini memang rada lucu nih. Kenapa gimana? Jadi dia di mapping sampai sekarang tuh nggak ada tuh nama Kali Hitam. Gak masuk peta? Nggak masuk peta. Google-nya nggak cukup. Gak nyampe. Nggak nyampe Google. Iya. Nah itu jadi memang kegiatan Kali Hitam ini berawal dari bagaimana kita peduli dengan sampah dulu awal. Oke. Ya, dari situ kita mulai ada Kali Hitam itu sendiri melewati 3 RW di Kelurahan Cilitan, Pak. Oh, Kali Hitam tuh lewat di perumahan gitu ya? Iya, masuk Di ke perumahan. lingkungan? Di lingkungan. 3 RW? 3 RW. Di Cililitan? Di Cilitan. RW 4 sebetulnya melintas ya, RW 5, RW 15, RW 6, RW 7. Berarti Bang Aji ini warga di situ? Domisili, Bang. Domisili? Domisili di situ, Bang. Nah, kebetulan dulu waktu kita turun tuh belum ada yang menggiatkan mengkolektif sampah. Jadi warga ya buang sampahnya ke kali. Atas dasar keprihatinan itu kita mulai bergerak. Hati kita kepanggil, Bang. Nah, kebetulan emang basicnya saya sebelum di Kali Hitam kita juga pernah buat saya juga ketua Kali Ciluar, Bang, di Bogor Utara. Oh, Ciluar? Ya, Kota Bogor. Nah, sekarang jadi destinasi wisata tuh, Bang. Gitu. Jadi destinasi wisata. Saya mulai berpikir bagaimana kali ini yang tadinya mulai tidak terawat, tidak tersentuh, bagaimana caranya harus bisa menggugah masyarakat untuk bisa peduli dulu dengan kali. Ya tentunya pasti ya effortnya berat banget. Iya. Pertama dari kitanya, keduanya dari warga sendiri. Nah, di situ karena beberapa spot-spot sampah itu sudah mulai menggunung, walaupun kita bicara ada UPK Badan Air ya, yang kontekstualnya itu ya sekarang mewakili 4 RW dengan jumlah 6
personil tuh udah nggak mampu bang. Itu udah nggak mampu. Bukannya kita menyampingkan tugas mereka, tapi masyarakat harus kita gugah kan. Iya. Nah caranya apa? Dikasih address buang sampahnya. Gimana? Dikasih alamat sampahnya, jadi jangan dikali alamatnya. Kita larang tapi kita fasilitasi Pak. Nah itu tuh Bang, kadang agak sulit teman-teman masyarakat yang ada di bantaran sungai itu, ya karena paling gampang buang sampah itu ke kali. Karena dia buang dia nggak lihat lagi dia tuh. Betul. Ya nggak? Itu sebagai rumus ikhlas Pak. Rumus ikhlas. Ikhlas itu seperti itu, seperti kita buang hajat. Kita kan nggak pernah nyari. Iya, nggak setelah dihitung, kita buang. Nggak dihitung juga. Nggak dihitung kan gitu. Jadi dia umur ikhlasnya gede. Kita makan sepiring keluar berapa nggak kehitung. Nggak kehitung. Mau dibuang di mana terserah. Ikhlas. Ikhlas. Iya. Tapi ini jangan dicontoh bro. Maksud gua apa ya, bahasa ikhlas yang dimaksud sama Bang Haji ini itu perumpamaan kalau kita berbuat baik. Tapi lu jangan tiru yang buang sampahnya lu ikhlas aja buang sampah begitu. Enggak juga begitu Bang ya. Iya betul. Itu salah itu. Ini harus aduh muncrat gue. Harus dikasih benang merah ini. Nah itu udah berapa lama Bang? Kita mulai turun ke kali itu hampir ya tahun ketiga lah. Udah 3 tahun ya. Jadi mulai dari kan ada perbatasan di wilayah Kelurahan Cilitan itu ada pasar induk ya. Nah, kita mulai dari ujung sana sampai ke Muara. Nah, kami waktu itu berjalan dari mulai RW 5, RT 14 itu ke sini. Terus kita tinggal karena apa? Kita galang masyarakat dan kita tunjuk teman-teman yang masuk dalam komunitas itu yang nggak punya kegiatan Bang. Akhirnya teman-teman mau jadi istilahnya dinas kebersihan lah, mandiri. Oh, direkrut untuk jadi petugas mandiri. Betul, petugas mandiri. Nah, untuk income, saya koordinasi dengan Pak RW, kira-kira satu kakak mau nggak dibebankan 25.000 Bang. Untuk kolektifan? Untuk kolektif sampah, narik dari pinggir kali ke tempat pembuangan sementara Bang. Yang kita kerjasama sama UPK Badan Air. Oke. Gitu, karena memang jalannya kan geng to geng tuh Bang. Pokoknya cool and the gang aja, gang to gang. Nah, teman-teman kebetulan masuk dalam komunitas, saya mesti berpikir bagaimana mereka dapat income. Ya. Nah, mereka saya tanya mau nggak? Tapi Pak, kita nggak punya peralatan. Ya, saya koordinasi lah sama pihak UPK. Dapatlah tong sampah yang besar, tong bin itu disebutnya yang hijau. Terus fasilitas mereka, ada sekatan juga. Dari situ ditarik dari kali maupun dari masyarakat dikumpulkan jadi satu. Kita tarik ke depan ke jalan raya. Oke. Jam 8 pagi. Berarti memang ada petugas rutin yang direkrut dari warga untuk kolektif sampah supaya nggak dibuang di kali. Dan itu anggota Kali Hitam. Anggota komunitas Kali Hitam. Nah, ini salah satu way out yang dibuat sama Bang Haji dalam rangka menangani permasalahan lingkungan khususnya sungai. Ya. Pemerintah sudah ada tapi nggak kecanda kayak kalau bahasa orang kecanda. kulonnya nggak kecanda karena begitu besarnya, begitu panjangnya bantaran sehingga harus ada keterlibatan orang warga sekitar dan Bang Haji membuat sebuah komunitas Kali Hitam ini dan dengan merekrut warga-warga yang memang mau berbuat dan berkegiatan di situ dengan mandiri. Mereka dapat subsidi swadaya dari warga sekitarnya. Nah, Bang Rudi, ini yang menarik nih. Tadi Bang Haji membentuk komunitas Kali Hitam. Bang Rudi sendiri background Mapala, kemudian sekolah sungai Bang ya? Sekolah sungai Jakarta. Baru Jakarta, nggak nyampe Depok, Bogor belum nyampe. Mainnya sih bebas di mana. Oh gitu. Namanya doang. Namanya aja. Nah, boleh Bang Rudi cerita dong sekolah sungai Jakarta nih ngapain sih di sekolah itu? Karena ternyata Bang Haji sendiri yang memang ada di Jakarta di Cilitan nih Bang ya. Nah, itu edukasi tentang sungainya kurang kayaknya nih warganya Bang ya. Nah, gimana ini peran sekolah sungai Jakarta sebenarnya apa sih Bang Rudi ngelakuin apa di situ? Oke. Kalau bicara dari sejarah sih mainannya anak-anak Mapala ya. Jadi gue prihatin, gue dari dulu main di lingkungan karena background Mapala, gue di divisi lingkungan dan sempet
jadi penggerak buat Mapala main di lingkungan. Ujung-ujung temen-temen yang udah eksis Mapala yang udah gabung untuk main di lingkungan udah pada mental atuh tahun-tahun 2000 pada ngilang. Aktivis lingkungan dari Mapala nih mainlah gue sendiri keliling gue ngeliat ada, memang background gue juga ya, kebetulan gue waktu itu ada job buat pengukuran kali nih Ciliwung, dari mulai muara Kali Hitam sampai Pasar Minggu. Oke. Karena teman-teman gue backgroundnya Mapala, gue ajaklah mereka, yuk kita ngukur sungai, sekalian lo yang dayung dah gitu. Sambil jalan ternyata samping kanan kiri sungai itu ada beberapa komunitas, beberapa lahan yang udah tertata rapi. Ada perahu juga, ada yang punya wall climbing, ada yang, wah gue bilang, kenapa nggak disinergiin aja teman-teman nih gitu kan. Nah, dari itu teman-teman gue ajak, yuk daripada kita main jauh-jauh buat main ke luar kota, sewa perahu, di sini udah ada fasilitasnya. Mereka juga ternyata begitu gue sounding, yuk main aja tempat saya, mainin nih alat-alat gue gitu loh. Nah, akhirnya gue coba bermain yang fasilitasnya rada lengkap. Kebetulan waktu itu 2013-2014 selesai posko banjir Kampung Pulau yang banjir besar itu di Jakarta, teman-teman kebingungan aktivitas mau main di mana. Akhirnya gue coba ajak main di namanya KPC, Komunitas Peduli Ciliwung Gema Bersuci di Pejaten Timur. Oh, di Pejaten. Pejaten Timur. Kebetulan dia rada gede dan fasilitas rada lengkap. Ada beberapa perahu punya Basarnas, punya BPBD, ada standby, ada dari sponsor juga di situ. Ya, ngelihat kayak gitu, Mapala dapat perahu gratis, ada mainan kosong, nyebur lah gitu kan, temen tuh. Nah, aktif main, udah. Kendala yang pertama diketemuin adalah kali kotor nih. Oh. Lah, kita main kalau di luaran sih, kali karena hulu ya, Sungai Hulu biasa kita main di luar, di Bogor kah, Citarik atau di Sukabumi kah, itu kali bersih semua. Iya. Nah, kendala di Jakarta, Kali Ciliwung, itu kotor nih. Kotor ya? Iya, nggak cuman kita harus main doang, main wisata atau main cebur-ceburan, kita juga harus tanggung jawab nih. Nah. Untuk dalam. Yeah. Nah, itu yang gue tanggung jawabin, teman-teman. Yuk kita main di air, di Ciliwung, di sungai, tapi kita juga menjaga lingkungan, membersihin, menjaga kalau mau lebih eksis lagi. Yuk kita mau jualan wisatanya, yuk kita mau main edukasi lingkungannya. Nah, di situ yang gue berharap berkembang, dan seiring sejalan saat itu gue dapatlah ditugasin buat ikutan yang namanya Sekolah Sungai Indonesia sama BNPB. Oke. Jadi disitulah gue pulang, baru namanya Sekolah Sungai Jakarta. Jadi kan di Jogja, UGM. Okay. Jadi ini kita ditonton sama 4.520.000 orang. Ini ketahuan kan kalau mereka ini pemula, pelaku muka lama. Tahunnya masih belasan bro, sekarang udah puluhan ya enggak. Tadi Bang Rudi cerita awal mula Sekolah Sungai Jakarta ya, sampai terakhir Bang Rudi ikut Sekolah Sungai Indonesia di Jogja. Selesai itu baru bikin di Jakarta. Sekolah Sungai di Jakarta, dan ada tanggung jawab moral yang akhirnya dia lakukan terhadap lingkungan yang namanya sungai, khususnya di wilayah Jakarta, karena di hulu bersih ya. Bersih. Nah, ini yang menarik, ada abang kita satu nih. Kalau dulu ada di salah satu media surat kabar nasional, itu ada satu toko kartun namanya Om Pasikom. Kompas punya tuh. Modelnya mirip. Jangan disebut bang, kalau disebut ketahuan ente lama bener. Nah, Bang Jordan nih Binawan ya? Iya. Yeah. Suaranya serak-serak. Saya dari gitu. Binawan. Iya. Yeah. Nah, Bang Jordan ini Mapala bang ya? Nah, ketertarikan abang nih ikut di lingkungan
khususnya di Mapala. Itu kenapa Bang? Kalau saya berawal dari hobi bang, hobi sama ingin membantu orang. Cita-cita saya ikut organisasi ini. Ntar dulu, hobi dan ingin membantu. orang. Cita-cita. Iya. Anjay. Ntar dulu bro, ini rada unik nih orang. Biasanya cita-cita tuh pengen jadi pilot. Ya enggak? Cita-citamu apa? Waktu sekolah dulu ya? Dokter. Presiden. Ada juga tuh. Ya kan? Tentara. Ini cita-cita pengen ngebantu orang bang. Yes, benar. Itu menarik bang. Gimana bang bisa begitu bang? Ya karena memang kebetulan dari keluarga juga kayak peduli sama keluarga dan orang-orang sekitar, jadi mau nggak mau anak melihat gitu kan. Jadi kita sendiri jadi pertama di kampus, oh ini organisasi apa, masuklah di organisasi Mapala tersebut, ikut diklat segala macam, dan akhirnya bergeraklah di bidang lingkungan ya, terutama di sungai juga sedikit gambaran jadi paham bang sampai sekarang. Nah awal mulanya itu saya bermain di sungai itu bergabung di kampus lingkungan juga ya, kita berdua dari Binawan sama kampus UIN ya. Pelakunya itu Ranita untuk susur sungai bang, dari hulu sampai hilir. Itu 4 hari 4 malam bang kita ngedayung dari hulu. Sungai dari apa bang? Katulampa, Ciliwung. Oh dari Katulampa. Iya, dari Katulampa ke atas lagi. Katulampa atasnya itu sampai Pangrango bang. Tapi kebetulan Pangrango nggak bisa didayung, kita survei ke atasnya. Nah, di situ banyak temuan-temuan juga bang. Itu di tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Belasan masih ya. 18-19 lah. Nah, di situ 4 hari 4 malam, namanya Mapala bang ya, kita peralatan seadanya, terus uang juga seadanya, kita tertarik untuk observasi, penelitian terhadap sungai, informasinya di tahun 2024 atau 2030 itu akan terjadinya tenggelam Jakarta bang, seperti itu. Tenggelamnya Jakarta menurut BMKG. Kenapa sih bisa tenggelam? Nah, di situ banyak faktor yang terjadi, Bang. Dari sungai-sungainya tersebut diisolasi, dieliminasi, Bang. Jalur airnya dihilangkan. Sama kita sendiri faktor pelakunya manusia. Oke. Gitu. Berarti kerusakan sungai itu faktor terbesarnya adalah di manusianya sendiri. Iya, benar. Habitnya. Pola pikir. Bang Jordan melakukan penyusuran sungai dari hulu Ciliwung di Pangrango sampai ke Ancol, Bang. Sampai ke Ancol. Ya, kebetulan. Bukan wisata nih. Iya, kebetulan pas nyampe di Ancol itu kita di privatisasi, Bang. Nggak boleh kita ngedayung sampai sana, kita nggak boleh masuk segala macam dengan alasan sedang ada under construction pembangunan. Seperti itu. Nah ini teman-teman, akhirnya privatisasi bukan hanya terjadi di badan usaha milik negara, tapi ternyata sungai juga ada privatisasinya. Yes. Dan bahkan yang terbaru dipagar nih. Ya bener, dipagar. Ya itu biarinlah urusannya Bapak Letkol. Sekarang udah jadi Letkol. Bapak Mayor Teddy ini udah jadi Letkol. Bapak Seskap ini, tolong Pak. Ini sungai ini milik Bumi Pertiwi ya, milik hajat hidup orang banyak. Jadi ya jangan diprivatisasi lah, tolong diperbaiki lah. Nah yang menarik nih Bang Haji nih. Abang dulu ketua di komunitas Sungai Ciluar di Bogor dan sekarang abang di Kali Hitam. Perbedaan habit dan attitude masyarakat bang, kira-kira ada perbedaan atau memang sama bang? Gimana bang? Antara Bogor sama Jakarta? Iya. Jauh banget ya. Jauhnya? Emang jauh sih Bogor sama Jakarta bang. Jauh banget. Ya enggak? Attitude ya bicaranya. Jakarta lebih kompleks ya. Lebih kompleks ya? Lebih kompleks. Mungkin karena perpaduan beberapa ini ya, beberapa ada suku-suku kan di Jakarta ini. Ini malah lebih, yang saya alami itu karakteristik yang berbeda itu malah ekspektasi yang saya dapat dari masyarakat itu
di Bogor itu jauh lebih menerima kalinya jadi bersih ketimbang di Jakarta. Bogor lebih Lebih menerima banyak menerima dia. kali bersih. Iya. Lebih bisa konsep-konsep membersihkan kali, konsep-konsep bahwa kehidupan kali adalah sumber kehidupan itu jauh lebih banyak mereka menerima ketimbang di Jakarta. Kenapa bang? Yang saya alami ya, kita nggak bisa nutup-nutupin juga nih. Contoh gini Pak, ada beberapa teman-teman di komunitas yang quote and quote pendidikannya itu masih rendah. Oh, SDM-nya. di Jakarta ini? Di Jakarta yang dekat Monas malah. Malah ada yang nggak bisa baca bang. Sorry itu saya ya. Tuh, ada beberapa komunitas anggota komunitas kita yang emang nggak bisa baca. Di tahun ini? Di tahun 2025 ini. Wah. Nah itu emang jadi bingung kalau di Bogor kita kasih penjelasan beberapa step, mereka lebih bisa membuka pemikirannya. Akhirnya dia peduli. Gitu. Kalau di Jakarta ini seperti saya bilang terlalu kompleks masalahnya. Sumber daya manusianya yang tadi secara edukasi rendah banget. Jadi retorika aja kalau saya lihat kalau kita harus SMA gitu ya, itu retorika kalau menurut saya. Kalau kita cacah yang ada di Cilitan ini konteksnya seperti itu. Kalau Bang Rudi sendiri melihat problematika sungai kita gimana Bang? Sungai Ciliwung. Nah ini ada yang bicara kapasitas yang udah dapet sih ya. Bicara Ciliwung tengah itu urusannya kementerian. Nah pinggir bantaran itu urusan dinas lingkungan. Kementerian lingkungan dinas lingkungan bantaran atasnya lagi PPSU 3. Sementara sungai-sungai kecil itu seperti Kali Hitam itu ditanggung jawabin sama dinas PU atau dinas air, Sudin air, kadang dinas air. Banyak ya? Banyak. Urusan kali aja ada berapa biji tuh ya? Ada 4 instansi. Nah di sini belum yang secara kesadaran memang kita perlu pupuk, tapi secara pola pikir, penyadaran itu yang gue fokus untuk pembinaan. Karena gini, ada komunitas-komunitas sungai, ada komunitas-komunitas cinta alam, pecinta lingkungan, pemerhati lingkungan, relawan sungai, relawan kebencanaan, banyak. Tapi basic mereka ada yang cuman woro-woro sekali jeder pengen ikut turun tanpa keilmuan. Bicara kayak kita anak Mapala mau naik gunung, wah udah gue ikut open trip selesai. Nah ini yang gue nggak pengenin karena beberapa kali gue ikut kegiatan sungai dari pertolongan atau ngesar orang yang cemplung di sungai, terus juga ada yang coba bergiat opsih di sungai, terus juga ada yang kayak PPSU coba nanem pohon, coba bergiat di bantaran sungai, tapi dia nggak ngerti safety pertama. Terus juga dia nggak ngerti memanfaatkan sampahnya kayak gimana. Dia juga nggak ngerti hilirnya itu kalau udah misalnya mau nge-recycle, terus juga mau nanam, hilirnya itu pohon yang udah gede, nyaraknya kayak gimana sampai berbuah atau menghasilkan itu kayak gimana. Inilah fokus gue biar teman-teman tuh jangan cuman bisa seremoni. Nah gue mau yuk kita bergiat fokus hulu sampai hilir. Bicara sungai ada dari hulu sampai hilirnya ke laut. Jangan cuman yuk seremoni tahun berganti tahun, angkatan yang tua udah males, yang muda belajar lagi ulang, belum sampai finish ganti yang baru lagi. Gue mau fokus yuk kita bareng-bareng tahu nih sampai finishingnya untuk penanganan sungai kayak gimana. Karena banyak diskusi sungai segala macam bicara lingkungan tapi nggak finish. Udah banyak deh ya. Banyak. Berarti lu nih konsen di edukasinya. Edukasi. Baik. Sekarang gue ada teman-teman Mapala, ada teman-teman relawan, ada teman-teman Sispala Jakarta juga yang masih gue pegang nih. Nah tinggal ngejahitnya aja nih teman-teman. Itu dia. Jadi teman-teman nih benar yang tadi dibilang sama Bang Aji juga bahwa permasalahan sungai ini kompleks, apalagi di Jakarta bukan gara-gara banyak klaster bro.
Bukan. Memang di Jakarta banyak klaster, ada banyak komplek-komplek nih. Tapi yang dimaksud komplek di sini ada kompleksitas permasalahan yang terjadi di sungai. Mulai dari Bogor, Bang Haji punya pengalaman sampai masuk ke Jakarta. Ternyata bukan hanya sekedar SDM atau attitude perilaku manusianya, tapi ternyata pendidikannya pun fluktuatif nih Bang ya. Bahkan jauh. Bahkan ini ibu kota belum pindah beneran loh. Di tahun segini masih ada yang nggak bisa baca. Iya. Nah, tadi Bang Haji cerita tentang attitude. Bang Rudi cerita tentang edukasi yang kurang dari hulu sampai hilir. Nah, Bang Jordan nih. Yes. Ya enggak? Banyak batu kan. Ente nemu batu banyak dari hulu sampai hilir. Banyak. Ya enggak? Termasuk batu Cincin. ada ya? Ada. Boleh lah kalau ada lah. Warna-warna hitam. Apa nih Bang yang Abang lihat selama Abang melakukan perjalanan dari hulu sampai hilir, dari Pangrango sampai ke Ancol, ya kan? Perubahan apa sih, di mana sih letak permasalahan sungai yang Abang lihat selama 4 hari di sana? Kalau yang saya lihat, yang saya amati, yang saya observasi itu ngelihatnya sungai itu makin kerucut Bang ke Jakarta. Makin lancip. Iya, makin lancip dan semakin turun tanahnya. Apa tuh yang menyebabkan itu? Nah, kalau menurut saya pribadi, Dari pengamatan nih ya. dari pengamatan mungkin apa daerah-daerah aliran sungai, bantaran-bantaran sungai dijadikan perumahan Bang. Oh, Yes, jadi pemukiman, dijadi berubah pemukiman. beralih fungsi. Ya, beralih fungsi itu memang sudah lama Bang, sudah lama. Dan yang kedua, banyaknya bangunan-bangunan konstruksi Bang di Jakarta pada saat itu. Oh, kayak betonisasi. Yes, betonisasi itu yang membuat turun Bang, turun tanah. Permukaan tanah jadi Ya, turun ya. apalagi di zaman-zaman tahun 2018 sampai 2024 ya. Pak Presiden yang waktu itu Pak Jokowi menggalakkan pembangunan tersebut Bang. Mau di pembangunan apa saja itu kan. Terutama kita melihat dari dampak sungainya dulu Bang. Sungainya yang pembangunan di pinggir kali. Nah memang kita sungai tapi pembangunan jaraknya 3 kilo atau 2 kilo. Nah saat pemancangannya tersebut kan pakai paku bumi itu Bang. Nah itu tanah bergetar semakin turun dia. Nah itu juga faktor pengaruh juga Bang ya menurut saya gitu. Berarti pembangunan yang dilakukan walaupun dia tidak di bibir sungai, Bibir sungai tetap berpengaruh Bang. jarak 2 sampai 3 kilo, itu dampak getaran pemancangan paku bumi itu bisa menggerus. Bener Bang, karena di tanah itu ada uratnya juga Bang. Urat tanah lari kemana gitu. Bukan sekedar getok-getok doang, nggak ada kontur tanah retak kemana gitu. Oh, patahannya ya. Iya bener. Itu yang membuat jadi turun juga. Saya pernah melakukan ngarung dari Depok ke Jakarta itu turunnya sekitar 3 meter Bang. 3 meter kurang dari Depok ke Bogirang. Kebogerang. Iya. Nah itu turun bener turun. Ada patahan, wah kok bisa begitu. Nah semakin lama semakin mengecil tuh kali ke Jakarta. Dan kotor, banyak juga buang sampah, aliran-aliran sungai yang ditutup, yang mampet gitu, kurang prihatin lah gitu. Jadi ya kita membuat observasi, penelitian, terus kita wawancara, kita laporkan juga, diterima Bang, alhamdulillah. Diterima aja nih. Iya, diterima. Terus dari pemerintah juga kurang apa ya? Support lah. Iya. Jadi gitu. bukan cuman masalah sampah ternyata ya, tapi bahwa pembangunan yang tidak ramah lingkungan, tidak baik sama lingkungan juga menjadi salah satu penyebab menyusutnya bantaran sungai. Dan kalau tadi disebut sama Bang Jordan Kebogerang itu di daerah Depok tuh tempatnya tuh. Itu sebelum jembatan Juanda memang ada airnya, dibilangnya jeram Kebogerang. Padahal sebenarnya mungkin dulunya bukan jeram ya. Karena patahan tadi turun 3 meter itu sehingga airnya jadi jeram. Nah,
Ini sangat benar yang tadi dibilang Bang Haji, complicated sekali ya. Permasalahannya baik dari attitude sampai akhirnya kebijakan pemerintah yang tidak tidak berbaik dengan lingkungan ya. Ya, sekedar saya tambahkan aja Pak. Boleh Bang, boleh Bang. Bicara kebijakan pemerintah ya. Di Kali Hitam sendiri itu pernah ada normalisasi. Tapi normalisasi itu berujung kepada pengerusakan lingkungan menurut saya. Maksudnya? Jadi kali diperlebar tanpa konsep yang jelas, tanpa ada AMDAL, tanpa ada analisa kajian-kajian secara yang menyebabkan apa? Jadi bentukan kali itu jadi berubah Bang. Contohnya tegakan-tegakan pohon yang diameternya 60, 80 dibabat habis. Oh ini. Nah ini yang saya Itu lihat pohon karena, berapa puluh tahun tuh. Nah itu Bang. Katanya kita mau jaga kelestarian lingkungan. Tapi dengan dasar alasan normalisasi malah merusak lingkungan. Ekosistem pasti berubah Bang. Nah makanya saya secara pribadi waktu itu komunitas, kalau bergeraknya saya sendiri dalam komunitas yang jumlahnya, kami sebut Kali Hitam 1% Bang, karena cuma punya loyalitas saja. Kita cuma punya loyalitas 1% itu. Yang lain kita nggak punya. Nah makanya waktu pergerakan pertama saya melibatkan beberapa kampus, tujuan saya itu untuk bisa mahasiswa ini sebagai agen of change daripada ini sosial politik. Mudah-mudahan itu bisa bergerak. Karena secara utuh sampai sekarang pun Bang, nggak ada, yang saya lihat nggak ada anggaran yang kontekstualnya membuat grand design bagaimana Kali Hitam ini dinormalisasi dengan baik dan benar. Oh karena kesedot ke Ciliwungnya kali ya? Ini Beda. Pak, kalau kita bergerak di Ciliwung seperti tadi disampaikan sama kawan-kawan kita di komunitas Kali Ciliwung, nanam satu pohon kedengarannya sampai presiden. Iya. Kalau di Ciliwung. Kalau di Ciliwung, kalau di Kali Hitam, 1 juta kali nanam pohon yang dengar apa kita aja yang nanam. Waduh, kita memang kelam ya. Itu. Nah, makanya saya minta nih konteksnya seperti ini, yuk libatkan mahasiswa, libatkan teman-teman kita dari Mapala untuk apa? Mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi Kali Hitam itu sendiri. Nah, ini Bang, last but not least, harapan Bang, harapan dan keinginan terhadap sungai, khususnya Kali Hitam, gimana Bang? Nah, kalau untuk Kali Hitam Bang banyak banget harapan saya. Karena sampai sekarang cita-cita saya menjadikan Kali Hitam menjadi salah satu destinasi wisata masih jauh panggang dari api Bang. Oh, jauh panggang dari api. Nggak matang-matang, anget doang tuh. Anget doang. Anget masih mending Bang. Anget masih mending. Bakar. Kalau dingin tambah dingin Bang. Iya. Maksud saya gini. Pemerintah sekarang udah mulai concern, ada pergerakan-pergerakan mahasiswa, Mapala gabung kolaborasi. Itu udah mulai concern. Anggaplah teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang sedetil-detilnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti harus dibanyakin publikasi tentang sungai itu sendiri. Iya. Bang Rudi, harapannya Bang? Oke. Kalau dari gue hampir sama sih. Kan hampir. Beda-beda tipis ya. Iya. Karena bicara tadi tentang kapasitas sungai yang kita mau tingkatin kualitasnya, itu bukan cuman kualitas air tapi kualitas lingkungannya. Nah, di sini perlu ada badan yang memang beneran konsen, jangan cuman kayak ada satu badan, gue nggak harus sebut yang penanganan siapa yang bertanggung jawab. Iya. Tapi dia juga harus bertanggung jawab tentang edukasinya. Saat ini lebih condong badan itu fokus untuk pembangunan dalam arti fisik, mau dinaturalisasi dengan jalan inspeksi, ada betonisasi, terus juga pengerukan. Tapi keilmuan, pembinaan warga, terus juga pembinaan kaum pendidikan, baik dari sekolah, kampus sampai perguruan tinggi yang lebih S2, S3-nya itu kurang diperhatikan. Berarti edukasi. Harapannya masyarakat lebih diedukasi tentang pentingnya sungai. Pentingnya sungai itu buat hidup dan kehidupan. Nah, itu dia teman-teman.
dari dulu nenek moyang kita kenapa Homo sapiens dan manusia purba yang ada di Indonesia itu adanya di bantaran sungai. Itu di Museum Sangiran di Ngawi. Itu ada museum, itu tempat manusia purba pertama dan itu adanya di bibir Sungai Bengawan Solo. Bang Jordan sendiri harapannya Bang? Yes, harapan saya sih regulasi udah ada ya Bang ya. Regulasi tentang sungai itu tersebut, gimana cara penanggulangannya. Nah, dari pemerintahnya tinggal digalakin Bang. Digalakin lagi ya? Digalakin dari APBD-nya mau dikemanain, terus mau diperhatikan kemana aliran-aliran sungai, warga-warga yang di samping sungai mau dikemanain. Sama pemerintah, petinggi-petinggi sering inspeksi Bang. Mau gimana pun caranya inspeksi ke kali. Biar kelihatan langsung. Biar kelihatan langsung. Supaya penanganannya pun baik. Anak-anak yang dibawanya juga baik. Nah. Gitu. Jangan putus di tengah-tengah. Jadi namanya prosedur ya Bang ya. Dari 1 itu nggak bisa langsung lompat ke 5. Harus diikutin tuh semuanya rule. 1, 2, 3, 4, 5 harus terlibat. Jadi jangan sekedar regulasi doang tapi nggak dijalanin. Nah. Sama aja Jong. Gitu. Jadi itu teman-teman, bahwa ngopi petang ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Jadi petualangan tuh nggak melulu harus jalan bebas teman-teman. Tapi di lingkungan kita sendiri kita bisa berpetualang dan tantangan ternyata complicated banget. Ini udah ada warga teman-teman dari komunitas Kali Hitam juga ada, komunitas Sungai Jakarta juga ada, dan penggiat lingkungan dari Mapala juga ada. Kebijakan sendiri sudah ada sebenarnya. Tinggal perilaku manusianya nih. Sekarang Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi lagi gencar melaksanakan normalisasi sungai. Tapi kalau dari Jawa Barat sungainya dinormalisasi dan di Jakarta Bapak Pramono Anung sebagai gubernur tidak konsen juga ke sana, maka yang dari atas dibablas ke bawah nih kayak tadi Bang Haji bilang, yang tadinya banjir kiriman katanya ya, kiriman dari Bogor 6 jam, dengan adanya normalisasi dari Jawa Barat mungkin 2 jam udah bakal nyampe. Nah, ini perlu ada sinergitas dari bapak-bapak setempat dan tolong dilibatkan, diangkat, dilirik, dan kalau perlu ayo diwadahi semuanya. Masyarakatnya diwadahi, diedukasi, dan aparat akademisinya juga dibangun untuk menjaga lingkungan kita sama-sama. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga didengar sama para pejabat setempat dan semoga juga lingkungan kita bisa terjaga, masyarakat teredukasi, makin banyak diperhatikan relawan-relawan yang memang peduli dengan lingkungan dan diangkat juga para kaum akademisi dalam rangka menjaga lingkungan kita. Kita jaga bumi, bumi jaga kita. Terima kasih, ngopi petang semua Bang. Yuyun.